cinta dan sayang itu kan bisa karena terbiasa. Jadi semua orang bisa nyambung dong. Cinta dan sayang itu bisa karena terbiasa. Lu bisa cinta sama orang, bisa sayang sama orang, tapi lu gak ngobrol sama dia. Betul. Lu bisa punya peliharaan kucing di rumah. Lama-lama dari lu gak suka kucing, lu benar-benar jadi suka kucing, lu sayang sama kucing, ini kucing mati, lu nangis, tapi lu gak ngobrol sama kucing. Ya nggak? Jadi menurut gua cinta sayang itu benar bisa tumbuh. Cuman kalau nggak diiringi dengan satu frekuensi, ya ujung-ujungnya ya. Duh, pusing banget deh gue dah kalau masalah cowok kayak gini. Ngajak ribut mulu. Curhat. Minimal kasih jatah gitu loh maksud gue kan. Emang ribut kenapa sih? Biasa. Lu dari tadi siang, kenapa sih resah gitu Kayak, sih? minimal dia ngajak ribut terus nih sama gue. Minimal dia ngasih jatah lah gitu. Enggak. Lu gak bikin nafsu dia kali. Makanya gue bingung, gue kurang apa lagi gitu loh. Aduh, gue pusing deh masalah cowok. Gue males deh masalah cinta-cinta kayak gini. Udah paling bener gue sendiri aja gue. Enggak, emang apa yang dipermasalahin awalnya kenapa? Dia tuh marah-marah mulu ke gue. Lu nyebelin. Masa sih? Iya mungkin. Tapi dia repeat order sama gue. Lah katanya nggak dikasih gimana? Tapi belakangan ini nih agak aneh nih, gue bingung nih. Percintaan gini males nih gue ajak Kimau aja deh. Mau. Mana sih Kimau kok nggak ada sih? Mau. Cok, sini Cok. Meli nih mau. Aduh. Nih, gua kasih tahu kosan gua lo. Nih, kosan lu? Duduk lo sini. Ini temen gua. Halo, Bang. Siap. Namanya Kori. Palanya dibungkus biar nggak dimakan codot. Lu mana, Bang? Nah, ini namanya Meli nih. Halo, Kak. Nah, ini namanya Meli nih. Gue Meli. Namanya Meli. Sehat. Dikenalin namanya Bocum temen gua nih, Bang. Gue kayak pernah deh lihat dia deh. Di mana? Di TikTok deh kayaknya. TikTok. Ada, gua banyak TikTok emang yang biasa bawa-bawa mayat tuh teng. Boleh juga. Oh, ternyata selama itu lo. Iya. Kok nggak pakai kacamata hitam lo? Apa kan lagi nggak on duty? Lagi nggak on duty. Tadinya WNA. Oh gitu. Warga negara asing. Dari mana lu Cum? Ngasih tau Cum? Ghana gue. Oh, dari Ghana. Afrika Barat. Tapi mau dia nih galau-galau mulu dari tadi mau. Ya gue lagi galau nih. Gue lagi masa ini. Cinta lagi. Lagi masa idah gue, jadi nggak boleh deket-deket cowok dulu. Iya. Kenapa Masa lagi? Ida tuh kalau ini ya, kalau misalkan habis pisah ya. Iya ini gue lagi OTW nih. Lagi masa idah gue. Oh, baru pisah. Makanya lu sini mau. Gue nggak bisa mau. Nanti gue nyangkut ini takutnya. Lu sini. Dia mau. Dikit-dikit nyangkut. Lu sini mau. Gue juga nggak bisa kalau di situ tuh. Sini. Geseran nggak? Waduh. Ya gitu. Coba kali temen lu bisa Gimana? Bocum Masalahnya lu. apa nih? Kasih Ini nih, tahu. gue lagi Masalahnya ribut. nggak jauh dari percintaan. Kenapa? Gue lagi ribut sama cowok gue. Marah-marah mulu. Padahal jatah gue kasih lo, rutin lo gue. Tapi tetap marah-marah mulu sama gue. Kenapa ya? Berarti lu pikirnya udah ngasih jatah sih. Emang cowok lu butuh jatah? Jadi- Cari tahu dulu dong cowok lu butuhnya apa. Gak tau, gue gak ngerti dia butuhnya apa. Ya lu cari tahu dulu, jangan egois mau di ngertiin. Oh. Pasti cowok kalau marah-marah ada something dong. Betul. Nggak mungkin kita kan nggak gila tiba-tiba marah-marah. Biasanya lu pernah nggak apa? nanya ke cowok lu, kamu maunya apa sih selain jatah? Nah. Kata dia mau cewek baru lagi. Ya udah, jangan kasih nggak? Cowok lu nggak ada otaknya. Intinya lo kalau nggak bahagia dalam hubungan jangan dilanjutin. Gak usah dilanjutin ya berarti Hubungan ya. itu love itu is happiness, ya kan? Kalau lo nggak happy itu udah nggak usah, Oh gitu ya. jangan dilanjutin lagi. Kesal deh gue. Iya, mendingan sama orang Ghana. Kan orang Ghana, apa langsung tete. Mati dong. Mati dong. Pernah nggak sama orang sana? Belum pernah gue. Belum pernah, iya. Makanya kayaknya emang harus explore ya. Liga Indonesia, kenapa Indonesia selalu kalah sama orang-orang Afrika? Kenapa sih emang? Dalam sepak bola apalagi? Karena mereka main atas, kalah tinggi, main bawah kalau panjang. Tapi dia tadi ngomongin cowok butuh, emang kalau menurut lu sendiri cowok tuh butuh apa sih sebenarnya? Iya. Biar Meli tahu nih. Cowok tuh sebenarnya bukan cuma butuh diranjang ya. Jadi Karena butuh banyak apa? orang mikir cowok tuh kalau udah dikasih itu udah happy gitu. Cowok tuh butuh didengerin. Cowok tuh butuh ditemenin. Cowok tuh butuh disuapin. Oh ternyata kayak gitu ya, cowok itu perlu dimengerti juga ya. Iya, kan cuma karena lu udah ngasih good, lu ngerasa udah memenuhi kebutuhan Iya, dia. iya. Masih banyak kebutuhan laki-laki, betul? Iya. Enak aja dia nggak mau jemput gue, orang gue udah kasih kasur, gue udah kasih tidur gitu. kasih Nggak bisa jatah. gitu. Oh gitu. Karena juga ternyata. enak.
Iya sih. Ya udah, jangan lo yang ngasih dong. Sama-sama ngasih itu namanya. Oh gitu ya, gue baru tahu ternyata cowok itu punya perasaan juga ya. Gitu. Tuh, itu tuh. Iya lah, punya cowok. Kata siapa emang cowok? Iya. Semua cowok sama aja, nggak gitu. Masakin Kita juga cowok. fragile. Ya, iya. Mana sih? Rapuh ya. Rapuh, butuh diurusi. Rapuh banget malah. Ini rapuh banget. Iya. Kalau lu rapuh nggak? Enggak, gue strong. Apanya? Ini lagi strong-strong nih. Maksudnya emang buat kehidupan kita harus Iya, benar. Tapi kalau menurut kalian kan cowok ya, cowok itu emang strong atau rapuh banget gak sih kalau misalnya gitu-gituan? Kalau masalah percintaan, soalnya kan biasanya kalau cowok kalau misalnya kayak abis putus, ya udah happy-happy, mabok apa segala macem gitu. Itu lemah. lemah. Makanya obat kuat diciptakan buat cowok. Cewek tinggal nikmatin hasilnya. Benar, setuju gue. Oh gitu, berarti Iya. lebih sering mendam perasaan ya? Bener perasaan. Karena mau ribut, Iya, kita pengen baik-baik iya. aja. Kita kalau lagi sedih, lagi galau itu kita milih kenapa kita milih keluar nongkrong. Bray temenin gue ya Bray nongkrong yuk. Biar biar nggak rapuh. Nanti nyampe rumah. Nangis? Bukan nangis lagi. Nyari temen yang lain kayak. Yang lagi kan. Oh iya, gue baru balik nih temenin gue yuk. Ntar ganti temen sampai temennya habis baru nangis. Iya, gitu. Kalau cowok itu gampang move on gak sih? Enggak. Nggak juga. Nggak semua Tergantung. cowok. Iya. Kebanyakan ketemu tipikal-tipikal cowok biasa sih lu, pada umumnya lu. Iya, gue ketemunya fuckboy. Karena lu nawarinnya begitu. Nah. Gue udah ngasih dia enak gitu. Ya kadang gue suka nge-sell sell 50% gue. Itu. Iya. Pas banget tanggal kembar. Iya. All in tapi itu all in. Tapi kalau gue mau nanya lu nih Kor, lu sendiri nih tipikal cowok yang gampang bohong apa enggak? Gampang bohong. Ah. Tergantung sih. Menurut lu bohong itu penting kan dalam hubungan? Enggak lah, mending jujur lah. Ya. Kalau menurut gue ya. Iya. Cuman ya jangan ribet lah gitu. Kalau gue sih. Jangan ribet lah, Blay. Bohongnya cowok di mata lu gimana, Jum? Kadang bohongnya cowok diperlukan kalau menurut gue. Kenapa? Untuk memperlancar hubungan. Karena cewek demen dibohongin. Lu jujur tuh, kamu kalau selingkuh ngaku aja. Coba lo ngaku, iya aku tadi pernah selingkuh. Mati nggak lo? Mati nggak lo? Kadang tuh bohong cowok itu bukan untuk pengen bohong, cuma untuk menyelamatkan hubungan. Terpaksa ya berarti ya. Karena kan kalian kan mencernanya kan nggak langsung. Aha. Cewek kan pakai hati, cuman kalau udah masalah kebohongan pakai logika kadang. Ya kan, jadi langsung, kamu jahat gini gitu. Jadi kadang bohong itu untuk menyelamatkan hubungan. Oh gitu. Saya katakan pasangan kita nanya, aku gendutan nggak? Kalau kita jawab jujur, iya. Mati lo. Anjang nih ya kan. Gimana langsung Jawab tet enggak. tereret tet tet tereret. Langsung dapet job gue. Dah, kantong lu dan marga lu. Bawa keranda. Kawan, yuk. Tapi itu dari Ghana loh itu aslinya. Itu emang dari Ghana Dari ya? Ghana, dan itu tuh bener ada, bukan komedi, bener ada. Cuman itu tuh untuk orang-orang kaya banget. Jadi kalau misalnya lo sultan gitu, lo meninggal, ada upacara adat kayak gitu. Dan dengan Tapi happy seperti dengan itu. happy. Dengan gitu. happy. Jadi Jadi sebenarnya kan- happy atau memang cuma dari videonya doang kayak gitu? Happy, jadi kayak orang kaya itu kayak ketika gue meninggal, dia pengen keluarganya nggak sedih. Oh. Lu pada jangan sedih dong ketika gue meninggal. Dan gue punya uang, gue akan ngeluarin sisa uang gue untuk adat itu. Dan kalian happy aja joget gitu loh. Tapi memang ada job desk pekerjaan itu. Ada. Dan, Ada- dan kenceng banget. Oh iya? Kenceng. Itu buat orang kaya. Fun Undertaker. Itu bisa, mungkin buat upacara itu bisa ratusan juta. Peternakan macan, kali aja kan sultan-sultan sana bro. Bisa jadi. Peternakan gajah. Kalau Black Panther digituin Black juga Panther gak sih? enggak. Black Panther itu apa hayalan aja. Pitungnya yang orang sono. Oh, pitung ya? Iya. Ya pitung sono. Kita di sini ada pitung, orang Bener. Jakarta, orang Betawi. Iya. Coba 1-2 bahasa Ghana coba lu apa? Apa dong, tanya dulu dong biar. Misalnya apa kabar lah? Ada Selina. Ada Selin. Ada Selina. Emang misalnya lu asli bener dari sana? Asli gue 100%. Orang tua berarti tapi di sini? Orang tua lagi di sini. Oh, oke. Merantau. Bokap? Orang Itu tua. bokap atau Merantau. nyokap berarti? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Dua-duanya gue Afrika gue. Asli dia. Asli gue asli. Asli dia. Tapi emang kalau misalnya cowok-cowok Ghana itu emang gede-gede ya? Katanya. Kalau aslinya menurut survei lu? Ya kan gue gak ngeliatin satu-satu. Ayo semuanya kumpul buka aja. Nggak, tapi katanya sih iya. Dan kalau gue lihat di tempat-tempat ada BBC kan besar-besar kan. Iya. Cuman nggak tahu mungkin iya. Enggak, ukurannya sesuai ini bro. Sumpah, sama pasti. Coba lihat aja Apa, lu sesuai Bang, apa? tuh. Emang iya? Sesuai itu biasanya. Sesuai apa? Aduh, nggak usah lah. Tangan gue paling kecil soalnya. Nggak usah. Iya, gede tuh. Tangan gue ya. setengahnya doang. Jarinya aja panjang banget anjir. Panjang banget Iya. tangannya. Setengahnya doang. Emang iya panjang? Iya, coba lu Panjang giniin aja banget nanti. tangan lu liatnya. Sama. Serius, Panjang banget percis. tangan lu. Segini nih, sama percis. Kalau cewek Segini dalamnya. ini. Iya. Iya, dari sini ke sini.
Gitu. Oh gitu ngukurnya? Iya, lu ukur aja. Ini tangan gue. Pasti besok gua clubbing gini ya. Gede tuh. Tapi lu pindah ke Jakarta ini ada culture shock gitu gak? Enggak, gua pindah ke Jakarta masih kecil banget. Oh. Masih umur 4-5 tahun, jadi belum yang gimana-gimana. Jadi nggak yang terlalu kena lah, kan belum bergaul-gaul banget, nggak culture shock sih gua. Jadi lu pindah ke sini tuh alasannya apa tuh awalnya tuh? Jadi bokap gua ngerantau. Migran kali lu, imigran gelap lu. Karena emang gelap. Enggak, bukan ini enggak kesini arah gua. Iya. Enggak. Kalau orang kayak lu pakai skincare ngefek gak? Ada skincare buat orang kulit hitam, nggak tahu. Bisa putih. Nggak putih. Mulus. Lebih ke Skincare itu bukan buat putih. tapi orang Skincare itu buat Meratakan. Ini kan gue bilang, lu tau nggak? Gue ngasih hitam ini tau. Gue ada fakta yang lo tau. Ini karena panasnya matahari Jakarta dan debu polusi. tadinya nggak segini loh. Coba kita dari Aslinya? jam bisa kelihatan dari jamnya biasanya. Wah, iya tadinya segini. Sama kan gue sama lu, teman lu kan? Tinggal di Indo jadi sawo mateng gitu ya? Iya kan? Tadinya kalau misalnya dalam keadaan normal ya sama Ya kayak gua. sama kan? Iya. Berarti orang hitam karena Karena matahari. iya Tanah Abang. Oh, iya lu Tanah Abang. Matahari Tanah Debu Abang. kopa aja bos. Oh. Berasa. Debu kopa. Debu kopa aja berasa. Iya bokap gue merantau dulu. Lu pakai skincare tadi? Pakai. Oh, ada skincare. Ada. Tujuannya untuk meratakan. Untuk meratakan dan merawat wajah aja, merawat badan gitu. Oke. Gak relate sama lu gak pernah merawat wajah lu sih. Iya. Sah-sah aja dong cowok pakai skincare. Sah banget. Gue melakukan itu. Oke, baru kembali ke keluarga lo nih. Keluarga gue nggak pakai skincare. Enggak, balik lagi kok ke cerita keluarga lo kemari. Oke, sorry. Iya. Jadi bokap gue ngerantau ke sini, terus sendiri gitu. Akhirnya nggak lama ngajak nyokap. Udah mulai oke, gue diajak ke sini. Dari skincare gimana sih bang? Enggak, biasanya kan kalau orang, maaf nih orang-orang dari luar nih penyelundup Gue punya tempat Ya kan, mikir gitu. Gue sempat mikir gitu gitu. kan. Jadi gue punya cewek. Ini goblok nih menurut gue. Gue punya cewek. Cewek gue orang Batak. Iya. Terus gue mau dikenalin gitu sama keluarganya, kan mau serius dong. Iya. Gue bilang sama cewek gue, ntar lah gue gak berani. Gue bilang, kenapa? Kamu kenapa? Gue bilang, lo pikir aja ya. Gue bilang, nanti takutnya nyokap lo mikirnya apa aneh-aneh kan, lu pacaran sama orang negro gitu. Emang kenapa? Kamu kan baik. Gue bilang itu menurut lu. Kalau orang awam, Iya. kalau misalkan denger Bener negro kan? cuman dua. Iya. Atau enggak artis positif main bola anjing. Iya kali itu juga cabul ya. Positif pemain bola udah balik positif Itu paling positif. bola. Anjir gue bilang. Udah gue mikir enggak kok. Ya gue positif. Gue bilang iya lu positif karena lu kenal gue. Cuman Iya. lu punya anak deh misalkan. Anak lu cewek misalkan. Iya. Pak aku mau kenalin pacar aku orang negro. Gimana lu? Iya Pasti makanya. kan otak lu kemana-mana dong. Ih coba deh lu bayangin. Ini kalau nggak ada aku pergaulannya rusak, hati kalian rusak. Gue lebih milih ke situ sih. Oblak. Mikir ke situ sih gue juga sih. Udah kali ya. Wah, oblak udah anak gua nih. Kerongkongan nih anak lu, kerongkongan nih gitu kan. Iya kan. Tapi di Jakarta pernah ngekos? Enggak, tapi gue sering, dulu gue satu apart sama mantan gue. Oh. Enggak, lu berarti sekolah, kuliah, apa Kuliah gimana? dulu. Di? Gue sekolah dari SD, dari TK sampai kuliah di sini semua. Oh, di Jakarta semua ya? Jakarta semua. Oh, oke. Ya semua. Tapi gue sering minjem kosan. Untuk? Merusak mulutnya. Shout out sih buat teman-teman yang minjem kosan tuh menurut gue kalian the best. Gue gak akan lupa jasanya sampai kapanpun. Susah Lo ya, tau gak Boy, sih ya? kalau lagi dulu kan zaman sekolah lagi kentang parah. Terus nggak bisa nyari tempat kayak anjing kosan temen nih. Tahu gak sih lo kayak anjing terus ada temen yang udah pakai aja. Baik banget. Lu sekarang di Jakarta berarti berapa tahun nih? Wah sekarang udah berapa tahun? Dari umur 5 tahun, sekarang gue umur 25 tahun berarti. Umur 30 berarti, umur 30. Iya. Umur 30, 25. Nah, lu di sana tuh kayak udah jadi WNI atau WNA? Iya. Gue masih WNA, Oh, berarti ini mulu dong, perpanjang. Iya, perpanjang. Tapi sekarang udah per 5 tahun. Oh. Kenapa nggak jadi WNI? Karena gue nunggu nikah. Nanti maksud gue gini kan gue anak salah satunya nih. Kalau gue nggak nikah sama orang Indo, yaudah gue ikut orang tua gue aja lah. Kan pada akhirnya orang tua kan pasti balik ke negaranya kan. Tapi kalau nanti sama cewek gue jadi nikah, kalau nyokapnya nggak nyangka gue artis gue akan jadi WNI. Gitu aja. Iya bener Pak, begitu Pak. Kalau nggak bandar main bola paling positif. Iya, Kalau positif paling tinggi. Itu paling positif ya. Gitu ya pasti, pasti dia pengen bola yang cabul. Gitu kan. Mabok mulu nih pasti nih. Tetap ada cabulnya. Iya kan? Aduh. Oh, aduh, susah nih gue Lu bilang. pernah gak dikira artis bok?
Kalau ketika lu lagi di luar gitu ke mall gitu. Enggak. Cuman masih gede ini, masih gede gitu. Gitu. Masih bercandaan gitu, masih bercanda. Kayak bercanda lo tadi lah. Titit shaming ya. Iya. Titit shaming. Lo percaya gak sih sama pernikahan? Mau pernikahan percaya lah. Kan gue mau menikah, kalau gue jawab gue gak percaya, nggak jadi nikah nih gue nih. Pernah dapat pengalaman buruk nggak soal percintaan? Kan lu sering kasih nasihat-nasihat nih. Tapi lu pernah nggak dapat pengalaman buruk soal percintaan kayak gitu? Pasti ada lah, sedih, kayak sakit hati kan. Itu wajar lah. Pasti pernah lah. Cuman Dikerjain sekarang, orang? Pernah dikerjain orang pernah. Dia apa? Ya gitulah, namanya juga orang. Dirusak ya? Selingkuhin, gue gak pernah diselingkuhin. Oh. Gak kebayang gue anjing cowok diselingkuhin, sakit banget kali ya? Sombong banget tuh, yakin lu pernah selingkuhin lu? Kan gue gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Gak pernah tahu. Cewek gue nih juga nih orang. Iya. Gak pernah, setahu gue sih gak pernah. Gak pernah bro. Dan gue selalu ngebayangin, anjing kalau gue selingkuhin gimana ya gitu. Tapi lu pernah selingkuh nggak? Pernah, Oh iya? pernah. Gara-gara apa faktornya? Hilaf. Itu kata-kata standar cowok itu mah. Kata-kata standar cowok lagi. Tapi gini ya, kalau menurut gue. Alasan lu sama kayak gelas ini kosong. Kosong alasan lu. Tapi gue punya pikiran gini, kalau cowok selingkuh tuh ya kayaknya bukan pakai hati gitu loh. Memang. Pakai hal yang lain, bener gak sih? Memang. Iya, karena kayak pindah rumah tuh susah juga mau. Iya. Benar. Iya, benar. Malah nggak bisa kali pindah Malah rumah. nggak bisa. Gue setuju. Lo kalau cowok selingkuh, coba selingkuhannya suruh ngechatin lo kayak cewek lo ngechatin lo, pasti risih kan lo. Risih banget. Nggak mau dia nyariin, abis lo tidur sama dia pasti mau buru-buru cabut. Terus habis itu tiba-tiba lo sayang banget sama cewek lo. Bongkar dong. Ya, temen dia. Temen dia lah ya. Temen dia. Ya di Afrika itu. Iya. Mau keranda paling belakang. Iya, di belakang anak bawang tuh biasanya. Karena nggak harusnya bawa belakang lagi cedera. Tapi ini bayinya kosong nih, gimana mau? Ini kan gelas. Boleh kali bukan ember diisi ya. kopral. Mohon maaf Pak, di belakang Bapak. Oh betul juga. Aku lupa. Agak kurang juga kosan lo nih. Wih, Tidak ada stikernya nih. Tidak ada stiker Karena ya. belum masuk. Waduh, harus masuk nih. Harus Ini minuman deh. Afrika banget ini. Susah nyarinya. Susah nyarinya. Susah. Boleh? Di sana kaya raya lo di situ. Lu bisa minuman gini di Afrika kayak dianggap orang kaya lu. Kaya. Ternakan hina ya, hina ya. Ada orang ketiga paling kaya di Afrika. Dia jualan minuman saset gitu, kayak minuman kayak gini. Dia bikinnya di Indonesia. Oh Di iya? Indonesia. Satu saset kecil tuh, itu buat 2 liter. Anjing. Coba, Satu lu saset googling. 2 liter. Iya, coba lo googling deh. Emang ada rasanya? Namanya, aduh gue lupa lagi. Pop drink. Anjir, angsa sasetnya segini ya? Saset kecil. Dia bikin di Indonesia. Oh dia orang kaya sekarang cuy. Cuman jual satu saset. Dia jual berkontainer-kontainer, cuman dijual ke warung-warung kan di sana di retail gitu kan. Satu saset tuh bisa buat 2 liter air. Kaya kita di sana mah. Sumpah, cuman kita ke sana nih. Iya kaya sana. Iya. Terus ada yang jualan, pokoknya banyak barang-barang di Indonesia. Terus ada salah satu orang terkaya di negara, gue lupa negara di Afrika Barat, di Togo. Dia salah satu orang terkaya. Dia usahanya permen Kopiko. Wah anjir. Dia sampai billboard gitu, tapi dia kerja sama Mayora langsung. Salah satu orang terkaya. Jadi orang yang bisa kontrak barang-barang Indo ke sana itu bisa jadi orang terkaya. Asalkan lu salah satunya orang yang masukin ya. Boleh juga. Kalau Indomie gimana Indomie? Oh Indomie di sana udah banyak orang mikirnya Indomie itu punya mereka, bukan punya Indonesia. Karena ada pabriknya. Malah terakhir gue gue nongkrong di warkop anjing. Di Ghana ada warkop. Ada warkop? Ada. Sampurna Kretek ada nggak di situ? Nggak ada. Korek diikat pakai karet ada nggak? Ada. Tapi konsepnya benar-benar warkop. Oh. Konsepnya benar-benar. Jualan Indomie. Aduh Indomie. Harganya gimana tuh? Harganya lebih mahal sedikit, cuman kan di porsinya lebih gede. Oh lebih gede. Porsinya lebih gede. Bener nggak kalau misalnya di sana itu kan gue pernah lihat berita ya. Kalau misalnya Indomie di situ bisa untuk nukar ke Oh, cewek. gue pernah lihat tuh, gue pernah baca, itu bohong. Itu beritanya nggak benar sih. Karena gue pernah baca juga dan gue langsung konfirmasi kan. Enggak sih. Dan gosip-gosip malah di media sana nggak ada berita kayak gitu. Oh nggak ada. Nggak ada berita kayak gitu. Itu kayaknya Clickbait ya? clickbait biar orang baca aja. Mungkin ada satu kejadian kayak di sini deh. Misalnya kita suka nonton berita cewek Bayar pakai 2 dibayar rokok. pakai 2 rokok kayak gitu. Terus ada kejadian kayak gitu akhirnya dijadiin berita nasional kayak ya media lah kita. Sama-sama tahu lah kadang kan mempelintir. Tapi percintaan di sana sama di sini menurut tuh sama atau beda? Indonesia tuh paling orang Indonesia suka banget galau tahu, sadar gak sih? Oh iya. Overthinking Kalau tau orang kita. Overthinking jelas. Overthinking, jelas. iya. Plus issue gitu. Iya. Kita dari SMP aja kalau diputusin buset.
Berlebihan. SMP SMA kan diputusin kayak mau mati rasanya. benar. Berlebihan. Nyilet. Iya nyilet. Kayak gini. Ini kan Penting. aneh-aneh. Ini boleh minum nih? Silakan. Boleh. Kosan lu asik juga ya. Asik lah. Jatuh cinta makan-makan, putus cinta minum-minum. Tapi kalau di Ganes sesimpel itu kan dekat sama cewek, jadian tembak, dar. Nggak tahu gua, karena kan gua pernah menjalani itu di sana. Oh. Saudara lu tapi ada kan orang sana? Ada, cuman gua nggak mungkin gua nanya, lu isono gimana coba Tinder gimana? Nggak mungkin. Di sana ada perjodohan juga nggak? Oh banyak masih. Gua pernah mau dijodohin bapak gua. Kenapa lu nggak mau? Ya gua gak kenal orangnya. Nama orang sana kan kalau pernah ada di sebelah. Kayaknya cuma Nggak bener namanya susah itu. Coba gimana nyebutan gimana? My name is Ubu Bueve Onyeteneve Uguamive Osas. Iya bener. Apa dia? hafal loh dia. Iya bener. Nama lu di sana apa? Ahmad Nuhu Hamadi Bokum normal. Oh, normal. Oh normal. Dan itu negara dia tuh yang bikin berantakan tuh. Berantakan nggak berantakan juga. Tapi itu bener ada nama itu? Ada. Osas. Osas. Osas tuh panggilan Osas. Iya tahu rapnya usah cuma intronya panjang banget. Intronya itu panjang banget tadi. Tapi tadi ngomongin Tapi kalau pelan-pelan lu bisa. Coba sama Coba pacar ya. dulu, coba deh. Ufu wewe. Enggak, kalau Ewe mana? wewe mulu. Kan ufu wewe. Ubu Ubu Bueve wewe. Onyeteneve Ojeneve. Uguemuve Oguemuve. Osas. Osas. Kalau pelan-pelan bisa. susah juga ya pusing. Emang lidah kita nggak support. Kesian ini kalau ujian kayak tulis-tulis gitu, satu kesian ya. Dia aja yang rapper belum tentu bisa. Gak bisa, gue aja WB, oh gak bisa lah gue, gak bisa. Lo coba lu battle rap tapi pakai bahasa Ghana sama Kori. Anjir gimana sih? Gimana caranya? Yo wala CBB, oleh baca semen nak. Gini aja. Coba ayo. Kalau coba tung pai sini bukan. Gue ya. Aduh, si Kori jadi begitu. Gue onyeteneve, gue osas. Kalau baca masa tuk pai. Gue jadi malah bisa ya. Lo lancar banget nasihat lu malah. Itu kayak lebih ke bahasa ini deh. Trinidad Tobago ya. Thailand ex Ghana ya. Tapi tadi ngomongin cita-cita itu, lo first love kapan tuh? First love, my mom. Iya Gitu dong. Klise sekali. Klise banget. Nyari Cari Cowok aman. boy, sumpah. Cari aman lu. Cari aman, Ben. Kan lu bilang first love. First Iya, love, iya. Sama orang ini luar. Sama orang luar. Kapan ya? SMA mungkin. SMA. SMA kayaknya deh. SMA. Gue pacaran tuh cuma 3 kali. Oke. 3 kali. Tapi lama-lama tuh. 2 tahun, 6 bulan. Iya. Sama ini 4, sama yang sekarang 4. Oh, oke sih. Sempat dikira orang Ambon deh? Apa? Pernah dikira orang Ambon? Pernah dulu. Atau dikira orang Papua? Kakak. Gitu-gitu. Kakak. Gua bim-bim coy. Gue gak kebayang gitu. Gua bim-bim. Sering. Malah gue sering kalau ketemu orang-orang timur gitu kayak, pada baik-baik banget sama gue. Respect ya. Respect ya. Gue iya Lu aja. pernah gak disangka security apa klub? Enggak lah. Security club Dia kan baik gak sama gede-gede gue. gitu. Kayak main dia lu. Dia kalau main kelas putar kayak orang GTA. Banyak yang mikir. Jadi kan waktu itu kan kesebaran nggak ini ya, nggak ke followers kita doang. Nanti kita kan. Jadi kalau gue bikin video itu banyak yang komen gini, gokil. GTA udah bisa bahasa Indonesia. Ucok ya. Ucok udah bisa bahasa Indonesia. Bangke ucok. Selalu pengen bikin tuh itu iniannya cosplaynya. Cuman males ah. Tapi dengan konten-konten lu ini kan berarti itu kan pengalaman pribadi tuh. Iya, Kak, lu bisa Berarti pasnya paling begitu. galaunya tuh apa tuh, men? Kasus paling galau. Kasusku paling galau. Iya. Apa ya kasusku paling galau? Apakah perbedaan agama? Ya sekarang nih lu yakin mau nikah sama yang sekarang? Ya galau mungkin sekarang ya. Sekarang galaunya adalah ketika gue udah menemukan orang yang tepat, udah mau menikah dan banyak cobaannya gitu loh. Karena ras. Karena sedih juga. Tiba-tiba ketika gue mau menikah, keluarga dia, kan cewek gue Batak kan, keluarga dia kekeh dengan rasnya, orang tua gue kekeh dengan Afrikanya. Cuman akhirnya gue berpikir galau gue adalah, gue juga sebenarnya nggak mau di sini kayak gini loh. Karena gue tuh bukan tipe orang nggak mencintai ras gue, cuman Tuhan yang nggak taruh gue di sini dan gue tumbuh sebagai orang Indonesia. Jadi fisik gue doang yang ras elu gitu. Kan itu susah membuat orang tua gue ngerti gitu, dan membuat orang tua dia ngerti dengan anak lo nggak nikah sama WNA kok sebenarnya, fisiknya doang yang WNA gitu loh. Itu yang susah gitu. Jadi gimana pun orang tua dia kan pasti WNA padahal kayak lah nongkrong di kosan sini lah biar lo tahu gue gimana gitu loh. Makanya subscribe di sini nih, ada tulisannya subscribe. Nyablak orang sini. Iya kan. betul. Apalagi lu dapetnya Batak yang benar-benar menjaga tradisi Batak. Parah, betul, susah betul. banget. Gimana yang gagal? Kayak itu jalan Tuhan ya, kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Nah, lu maksudnya nggak
Nggak ada apa namanya, nggak ada cara untuk komunikasi keluarganya atau Udah kemarin gue bakar rumahnya. Wah. Komunikasi sekali kamu. Komunikasi, cuman pelan-pelan gue lewat kakaknya dulu. Cuman kan kalau udah ke nyokap kan pemikirannya mungkin kalau namanya orang tua kan lebih ini. Sejauh ini final nyokap sejauh ini belum final ternyata sejauh ini belum nyokap belum Belum final. ya? Belum. Mungkin karena lu nggak berani ngomong langsung. Misalnya orang tua Karena ada gitu. step-stepnya, jadi ada step kakaknya dulu, ntar ada kakaknya yang cowok gitu, kayak gitu-gitulah. Atau ada Pendekatan lah. ada Adik Kriting season 2. Janganlah, nggak mau gue, jangan sampai. Lu pernah nggak ngejalani hubungan sama pasangan lu yang beda agama? Oh, itu yang Binjai yang sekampung sama lu, orang Hokkien. Ah. Cina dong. Makanya aku sama kampung kau tuh, aduh. Betul-betul lah kamu. Iya, betul-betul aku sama dia, Pak. Terus kayak mana itu tipsnya? Nggak tahu aku tuh, dia Binjai. Oh, Hokkien dia. Hokkien, terus udah lama. Mama dia punya judi di sana. Mak ngeri kali. Sumpah, aku di kampung Cina. Oh di kampung Cina. Iya, di kampung Cina. Mak ngeri kali. Ntar Dari ya, orang kampungnya. Medan lagi Iya, ngobrol. nggak mau. Pernah kalian ke Binjai? Binjai belum Main-main pernah. kalian Main-main ke Binjai. Ada apa di sana? Oh, supir angkotnya. Paten-paten. Paten-paten Oh, kali. Fast and Furious. Kayak gitulah kok rasanya. Dia yang salah, dia pula yang marah kan? Kejar-kejaran orang itu. Balap racing. Iya. Cewek gue dulu jadi cewek gue tuh Chinese Binjai gitu. Terus nyokapnya punya judi gitu, judi kayak kasino gitu lah. Tapi di ruko-ruko gitu. Gue sempat kesana, seru banget. Kenapa nggak lu jadiin lu kalau jadi sama dia kan bisa salah satu crazy rich sono lo. Yoi. Beda agama. Nah. Gue Islam, dia kayak nggak punya agama. Solusinya apa sih kalau misalnya buat orang-orang yang kayak beda agama? Soalnya kan banyak ya orang-orang zaman sekarang yang emang pacaran sama beda agama gitu. Apakah ada titik temu bagi orang yang menurut lu beda gimana tuh? agama gitu? Itu sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang beda agama itu udah nggak bisa satu solusi buat semuanya ya. Cuman balik lagi kita tuh percaya kodrat nggak sih? Bukan kodrat tentang beda agama, kodrat gimana kita lahir, tumbuh, hidup di negara yang hal itu masih dianggap tabu dan kita masih ada poin-poin yang harus kita hargain. Beda agama nggak bisa. Seperti itulah, beda agama nggak bisa dan nikah lu juga nggak sah secara agama. Terus balik lagi ketika apakah lo yakin dengan lo memperjuangkan orang yang beda sama lo demi Tuhan, lo meninggalkan Tuhan lo untuk orang yang beda sama lo, gimana? Lo yakin nggak gitu lo? Worth it nggak? Pengorbanan lu gitu ya. Worth it nggak gitu lo? Meninggalkan Tuhan untuk hidup sama seorang yang beda sama lo seumur hidup. Jadi lu udah pakar cinta religius nih. Religius bro. Religius. Gua agama insya Allah paten gua. Tinggal di Tanah Abang, Petamburan. Gue SD, SMP itu gue sekolah, guru besar gue Habib Rizik Syihab. Tanah Abang, Petamburan emang di situ Iya. banyak sekali. Ada sekolah di situ, teman-teman ada kita sekolah di situ, yang gue sekolah di situ. Gue sekolah di situ. Nama, lo tau kan? Tahu kan? Nama sekolah Jamiat Heri itu tuh yang ngajar Habib Rizik Syihab langsung. Iya. Jadi SD, SMP guru gue dia. Jadi kalau misalkan lo nanti mau jangan Iya, nggak apa-apa. Ada gorengan nih kayaknya nyempil nih. Ada gorengan kecil. Ini muridnya Habib Rizik. SMA baru gue pindah ke negeri. Jadi agama, oke, dia walaupun kayak gitu tapi agamanya ngajarin. Gue dapet ilmu lah dari sana lah. Walaupun lebih keras ya ngajarnya. Main keras banget, cuman Hardcore ya? mental jadi gue. Ya, mental jadi sih dia sama dia. Apa yang buat lu berubah, maksudnya kayak dari sekolah yang swasta lah itu ya, sampai lu pindah ke negeri itu gimana? Jadi dulu waktu sekolah swasta gue itu kan karena Islami banget, jadi cowok-cowok, cewek-cewek gitu, beda gedung, bukan beda kelas ya, tapi beda gedung. Jadi gue selama bertahun-tahun tuh 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun ngeliatnya cowok aja. Terus setiap pulang sekolah kan gue liat anak SMA negeri, anak SMA negeri pada apa namanya? Pada sekolah sama cewek gitu. Ya, gue tertarik untuk pindah aja, pengen ngerasain sekolah ada ceweknya, itu doang. Oh itu doang ya? Karena emang sekolah Islam tuh emang dipisah. Iya, ilmu itu, gue sempat ikutan lagi. Sempat ikutan disuruh. Oh gitu. Sempat ikutan. Ilmu apa? Ilmu demo. SMA tuh baru gue pindah negeri, baru kayak Bejatnya di situ. oh hidup begini ya. Happy lu di situ happy. Ternyata Itu the begini. best man semua pada sih. Iya kan, oh ternyata begini ya hidup ya gue. Jadi gue kayak pas pindah negeri kayak ngelihat orang terbuka, lo nggak ada jarak sama perempuan, nggak takut gitu loh. Terus lo bisa komunikasi, bisa ngobrol kayak anjing seru ya ternyata. Di situ baru gue belajar ilmu lain selain agama. Tapi kan tetap aja bagusnya lu pas ketika baru masih kecil tuh ditanemin religi. Iya, juga jadi kan agama bagus gue kan. udah oke lah. Agama oke. Udah oke. Cuma yang diri lu banget tuh diri lu saat SMP apa saat SMA? Saat sekarang lah.
Jadi kan semua itu gue pelajarin kuliah juga kan membentuk diri gue yang baru sampai akhirnya gue sekarang membentuk pribadi yang baru yang Udah punya pilar kan pas SMP. Iya. Bagus itu, sangat bagus. sangat bagus. Keren banget. Satu kaki Siapa sih yang surga, ngedukasi? satu kaki neraka. Aduh, pengen jadi main pakai minyak nyong-nyong nih. Apa minyak apa sebenarnya? Ini minyak wangi kecil gini. Yang goceng tuh. Iya. Tahu kan? Sebelum orang Sumpah, Jumatan. aku pernah naik angkot, ibu-ibu kayak narik anak Nyengat itu banget, segini. emang Nyengat banget. Emang nyengat banget. Terus mobil, Yang orang bilang tuh minyak malaikat subuh. iya, terus Gua ke mall. biasanya mobil-mobil dipakein armor. Stiker-stiker armor tuh di belakang tuh, itu keren tuh. Ke mall pakai sarung gue. Kenapa pakai sarung? Bangga gue. Bangga. Jadi ketika lo ngeliat nih orang ngapain sih kayak pakai sarung gini-gini. Men, gue keren banget men. Lu apa sih jeans gini? Jeans haram. Tahu nggak lo ada orang-orang yang Dipanjangin merasa topiknya. jeans haram. Topiknya ada dipanjangin yang loh. menganggap jeans itu haram. Jeans haram. Apa karena buatan Amerika, buatan? Bisa jadi, cuman gue nggak tahu detailnya. Cuman ada beberapa. Malah om gue ada yang bilang jeans itu haram, jangan pakai jeans. Ada. Ya, mau makanya. Udah. Ngomongin Jakarta lagi boleh ya? Iyalah. Boleh. Ya itu kan Jakarta. Itu kan Jakarta, Tanah Abang, Yang Petamburan. kehidupan cinta. Oh, Kehidupan iya. cinta pasangan gitu. Secinta apa sih lu saat itu sama Habib? Bener-bener segi banget. Oh iyalah. Itu sih bang. Kenapa? Lo ada pertanyaan nggak? Enggak, aman. Ya, aman saya. Kita satu circle. Ini satu circle, iya. Gua juga aja. Gue kepo. Belum. Masih Masih tali. Gak ada. Cidodol Gak pakai ada. radio. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Pulang dapat sarung. Gue doanya gini. Satu gue. Satu sih, Kadang kalau kalau lagi kita- maulid gede gabung sama Roblong. Iya. Al-Hawi main. Iya main. Satu komunitas lah ya. Ajak lah. Saya gini. Tapi ini kalau nanti lu jadi sama nih wanita, Amin. udah siap dengan riuhnya beda agama, beda budaya, beda budaya dan beda ras. Agama sama nih. Harus siap sih karena apa ya, kan gue memperjuangkan ini juga dari awal gue udah tahu, gue udah bilang sama cewek gue, ini kita perjalanan bakal panjang nih, karena semuanya beda gitu loh. Jadi apapun yang terjadi nanti, kalau nanti kita berhasil, kita harus siap untuk mengapresiasi apa yang kita perjuangkan. Ngerti gak sih ketika lo dapet sesuatunya nggak gampang kan? Karena jadi ketika gue mau sama cewek gue jadi mission impossible gitu loh. Jadi kalau misalkan itu sampai terjadi ya, kita harus apresiasi sih dengan kita saling ngehargain, nikmatin, enjoyin. Jadi kalau ada bosan atau apa, ingat aja masa-masa kita bilang lu kalau sama orang Afrika nggak bakal ini. Kalau keluarga gue bilang, lu jangan sama orang Batak gini, ngerti nggak sih? Jadi gue udah siap sih. Let's say nikah, pilih anak apa istri? Istri lah, Why? istri sih gue. Anak kan bisa dibikin lagi. Gue belum. Indomie dari Ghana. Udah Gana. Jauh gue nih. Naik pesawat dulu. Istri sih gue, Istri lo? istri sih. Tapi gue juga sama sih sama dia. Istri sih. Bukan mengecilkan anak, gue Iya, juga iya, pengen iya. banget punya anak. Cuman kayaknya kan kita bakal sampai akhirnya di sana. Iya. Kok gue saat punya anak malah cinta gue malah kesannya kalau buat istri udah berkurang, malah gue lebih fokus ke anak gue lebih sayang Orang-orang sama anak orang-orang kayak lu yang bikin cewek gue jadi tiap hari ngomong gini, gue takut deh. Jadi dia ada ketakutan, bukan dia mau punya anak, cuman dia ada ketakutan punya anak. Gue bilang kenapa? Gue bilang dia takut ketika dia nanti punya anak, suami tuh lebih sayang ke anaknya daripada ke dia. Sampai nanti ada kecemburuan istri kayak, kok gue cemburu ya sama anak gue nggak diperhatiin lagi gitu loh. Ngerti nggak sih? Mungkin, ya. Dan itu rata-rata terjadi kan sama laki-laki. Iya. Karena gue sering dengar teman-teman gue pada bilang, yang bikin gue semangat kerja anak gue sih. Wah pulang Ya, kerja kalau ya. ngeliat anak, semangat gue itu ada lagi siap-siapnya ketemu anak. Kenapa? Lu sampai lo sadar lu nyakitin istri lo. Kenapa ya gue gak jadi penyemangat suami gue lagi? Karena dia juga manusia yang pengen Dipuji. Iya dipuji Puji, gitu. benar. Jadi ketakutan cewek gue tuh itu. Jadi lu milih istri. Milih ya, bukan sayang. Kalau Iya, lebih sayang gue iya. bingung jawabnya. Iya, Cuman iya. kalau milih istri. Kalau sayang pasti sayang lah. Karena pada dasarnya ketika lu tua ya nemenin tuh lu itu pasti istri, bukan anak. Anak pasti cabut. Anak lu pasti cabut karena dia punya kehidupannya sendiri. Iya. Itu. Mau ngobrol sama siapa lagi kan? Iya. Istri. Kalau nggak istri lu, Iya. Istri lo cabut, anak lo anak lu, mau nemenin lo sampai nanti? Enggak dong. Mungkin. Nggak mungkin, kan? Masukin panti gue. Nanti. ya kan? Iya kan, panti Anak lu pijit kan lagi. pasti punya kehidupan sendiri lagi. Pasti berumah tangga lagi anak lu. Bener. Tapi lu gak masalah kalau di saat suami lu lebih sayang sama anak. Karena pasti kejadiannya kayak gitu. Ya, tapi kalau Tapi bisa, lu yakin suami lu bakal milih lu? ya kalau bisa pilih gua. Tapi kalau kenyataannya dia lebih sayang sama anak lu, udah kelar sama cintanya sama lu, kan biasanya orang rumah tangga gitu. Udah punya anak, ih gue sayang banget sama anak gue, sama istri Cari gue. solusi lah.
Kenapa? Kenapa lu lebih sayang sama anak lu dibanding gue? Nggak, tapi kalau itu kayaknya itu udah dari hati nggak sih? Sesuatu yang dari sini. Malah ketika takutnya ketika kenapa lu bisa anak lu daripada gue? Dia akan menganggap lu kapan sih sama anak sendiri? Pengancam juga benar-benar. Kapan sih sama anak sendiri? Jadi dia akan was-was ketika meninggalkan anaknya sama lu. Iya Kan sih. dia akan merasa lu udah cemburu sama anaknya sendiri gitu loh. Jadi ketika anaknya kenapa-napa, bukan salah lu, takutnya dia malah nyalahin lu. Iya juga. Jadi solusinya kalau kayak gitu gimana tuh? Ya omongin dulu sebelum kita saf. Child free. Child free. Child free. Child free. Kita saf. Kalau pengen punya child tapi nggak ada istri boleh kan? Gue sebenarnya Itu last child. Itu last child. Itu last child. Benar. Gue Gua tahu banget sih. tuh. Gue banget. agak susah sih. Itu last child. Tapi gini ya, kan kasus anak muda nih sebenarnya ya. Kayak gue gitu kan muda kan. Iya, Iya dah. Mending gua makan Kebanyakan kasus tuh yang dijadiin point of view itu selingkuh. Padahal menurut gua toksik ketika berhubungan juga itu lebih krusial daripada selingkuh menurut gua. Bukan pembelaan ke selingkuh ya, menurut lu gimana? Kayak toksik itu dalam arti kasar cowoknya, komunikasinya kurang bagus, tidak bertanggung jawab. Setuju banget gue. Menurut lu gimana? Setuju banget. Karena hubungan yang acak adut, bisa bilang acak adut ya. Hubungan yang ngaco itu pasti endingnya perpisahan dan selingkuh. Nggak, kita anggap ini cowok nggak selingkuh deh. Tapi banyak kan cewek-cewek yang bertahan karena dia kasar. Tapi nggak selingkuh nih. Dia tidak bertanggung jawab. Oke. Terus enaknya. Nah, mereka lebih memilih yang seperti itu daripada yang sesosok yang mungkin ya dia ganjen, tapi dia tidak menjadi cowok-cowok yang itu. Itu udah otaknya udah nggak jalan tuh. Orang yang milih kayak gitu. Ngerti nggak maksud gue? Udah beda pemikirannya. Karena lebih baik lo milih selingkuh nggak sih? Daripada hubungan, nggak enak tahu punya pacar yang lu tiap hari deg-degan. Toksik ya ibarat Iya katanya sih? ya. Banyak tahu orang yang pacaran tapi tiap hari deg-degan, tiap hari pusing. Aduh, gue ngechat ini mau kirim ke cewek gue udah send, di-delete karena takut cewek sakit hati. Oh iya benar. Ada batasnya. Wah, itu gue nggak bingung kenapa orang bisa bertahan di hubungan kayak gitu tuh. Ya pada dasarnya satu, lu nggak satu frekuensi sama dia. Iya. Kalau hubungan dengan satu frekuensi tuh nggak enak banget. Banyak tahu teman-teman gue kayak dia nggak pengen jalan sama cewek, dia pengen nongkrong sama temen, cuman karena biar nggak berantem. Biar nggak berantem nggak sebawa tuh. Tapi kan cinta dan sayang itu kan bisa karena terbiasa. Jadi semua orang bisa nyambung dong. Cinta dan sayang itu bisa karena terbiasa. Lu bisa cinta sama orang, bisa sayang sama orang, tapi lu nggak ngobrol sama dia. Betul. Lu bisa punya peliharaan kucing di rumah. Lama-lama dari lu nggak suka kucing, lu benar-benar jadi suka kucing, lu sayang sama kucing, ini kucing mati, lu nangis dari awal nggak suka ya. Tapi lu nggak ngobrol sama kucing. Ya nggak? Jadi menurut gua cinta sayang itu benar bisa tumbuh. Cuman kalau nggak diiringi dengan satu frekuensi, ya ujung-ujungnya ya hampa aja. Gue cinta, gue sayang sama lo, gue punya duit, gue kasih ke lo. Cuman kehadiran lo tuh nggak bikin gue bahagia. Jadi ada komunikasi. Iya, jadi lo nggak lebih jauh dari binatang peliharaan gue dong. Benar. Itu benar. Ngerti nggak sih? Makanya last child. Balik ke sono. Yoi. Kayak gitu. Nah, kalau menurut lu nih, kasus yang lagi rame-rame, Virgon itu gimana? Wah dihubungin sama dia. Langsung gue calling. Virgon. Ya salah lah namanya orang selingkuh sampai begitu ya salah, cuman Kita ngomongin orang sambil makan. Biar Sambil seolah-olah makan. relax Oh, iya, gitu. iya. Cuma lagi gibah. Pulang kampung lu makan Indomie dari Ghana? oh iya, biar dapet cewek ya. Enggak. Lupa Cuman gue maksud paketin. gue, Virgon itu 100% salah, 100% kacau. Cuman yang gue gak suka adalah ketika dilibatin sama karya dia sih. Gue gak setuju anjir. Oke lo Virgon pribadi dia gitu. Dia emang dia emang main cewek. Cuman karya dia sampai kapanpun akan menjadi suatu hal yang harus kita kenang, harus kita hargain gitu loh. Karena kan dia membuat karya itu bukan untuk kejahatan. Iya. Kayaknya banyak kan orang kayak udah jangan dengerin lagunya lagi gini. Ya. Ya nggak bisa, itu udah sejarah udah. Berarti kalau lu nggak suka sama orangnya aja nggak usah karyanya. Gak usah karyanya lu libatin. Karya dia akan tetap ada gitu loh. Iya nggak sih? Kan dia ketika membuat karya itu nggak tujuannya untuk main, emang buat karya aja gitu. Cuman kalau salah udahlah, kalau namanya orang selingkuh ntar kita yang kena kalau kita belain kan. Benar. Kalau udah nikah sih selingkuh jelas salah. Udah salah. Kalau belum salah, nikah, udah nah salah. gimana ya? Nah, kalau belum nikah ini tadi kan. Gimana ya? Kalau belum nikah itu bukan selingkuh namanya. Perbandingan aja biar kita lah rasa syukur kita ke pasangan kita lebih besar lagi. Pembelaan fuckboy, itu pembelaan Yes, dapat pembelaan. Pembelaan. Oh gini loh, fuckboy. gini. Gue geleng-geleng cewek-cewek. Orang nih. Besok jangan diundang lagi nih si Enggak, jadi gini, misalkan lo pacaran nih. Nah, Lo keluar nih, lo selingkuh nih, apa segala macem. Ternyata nggak oke nih, ya kan? Pasti kan kayak
ternyata pasangan gue. Berarti kan cuma seleksi doang kan ya? Ya kan belum nikah. Belum nikah, berarti Belum nikah. seleksi kan? Iya. Berarti pacar orang itu adalah jodoh kita juga sebenarnya kan? Betul, Iya, betul. Iya kan? Betul. Betul. Nah udah, berarti gue lagi seleksi alam ini. Iya benar. Makanya lu selingkuh aja. Makanya selingkuh aja. Selama belum nikah ya. Oh, belum nikah ya? Kalau enggak selama belum se-level gue lah nih udah keluarga lah. Kalau udah nyampe kayak gini terus lo selingkuh kan Kurang jangan ajar lah. sih, Kalau iya. masih pacaran-pacaran mikirinnya besok kita ke Taman Safari yuk gitu. Besok kita traveling yuk masih gitu-gitu ya silakan lah. Cuman kalau ada tabungan udah siap buat nikah, udah mau ketemu orang tua ya janganlah. Itu kan udah masuk ke tahap komitmen. Ya nggak sih? Ya sih. Lu setuju nggak kalau misalnya nih cewek lu punya teman cowok, tapi cuma teman doang, deket? Enggak. Karena dulu cewek gue temen gue anjing. Temen Oh, iya? banget, iya. Nggak ada temen. Nggak ada. Jadi kalau seandainya cowok Nggak ada. punya teman deket cewek, gimana dong? Ya nggak apa-apa. Oh, Ya. aneh. Ya nggak apa-apa nggak sih? Ya nggak apa-apa sih. Tadi gua nggak setuju ya nggak apa-apa sih. Dari versi cowoknya. Iya. Kalau ceweknya gue nggak apa-apa, Iya. terserah kalian. Kalau gue cewek gue punya teman deket. Kalau temen ya udah. Temen. Cuman kalau temen deket gitu, cowok terus lebih Temen ganteng aja. dari gue lagi. Wah nggak beres itu namanya. Nggak beres tuh. Gue bilang. Tapi cewek kalau selingkuh emang beneran pakai hati ya? Iya. Iya. Iya bener gue cewek. Iya. Pakai hati pasti. Effort, Pasti. effort. Kalau nggak ngapain selingkuh ya? Bener, karena gini, kan cowok tuh rumah. Iya. Rumahnya nggak nyaman, ya ngapain dia ke samping. Iya. Iya, Gitu sih. kalau cewek ya, Iya, kalau cewek selingkuh selingkuh. biasanya pakai hati. Ya, Kalau kebayang. kita cowok kan ya itu kata lu bilang kita nggak mungkin capek-capek pindah rumah ya. Nggak ngapain. Udah Paling ngapain kita- pindahan tuh capek. Numpang neduh aja paling kita mah. Iya, hujan ya. Iya numpang neduh doang kita. Numpang neduh lu. Pijet lu. Iya kalau kita gitu. Tapi kalian pernah selingkuh? Pernah lah pasti. Nah, pasti. Huh? Gua enggak. Masuk On cam ini. Lu omongan sama Ahla nggak support. Singkor lu. Tapi Lu sana sini bikin konten yang begitu. tapi kan konten lu kayak gitu, Iya. terus lu juga ya cowok-cowok lagi nyariin lu banget lah sekarang lah. Heeh. Cowok lu kira-kira menasihatin lu gimana? Dia masa ya dia trust 100%? Ya kadang dia nemenin gua kerja buat konten. Mana? Yang waktu konten gua Mana terakhir, sekarang nih? dia lagi kerja lah. Nah kalau selingkuh sama gua? Ya juga ya. Tapi gini, men, selingkuh juga kan tiap orang gana. beda-beda. Level-level selingkuh menurut Iya, orang. benar, benar. Kayak Benar. nge-like-in foto cewek Iya. juga, selingkuh. Selingkuh, Bisa bisa jadi. Tapi ada yang, ya udah. Nah, itu kan juga bingung sebenarnya. Iya sih. Banyak tipe selingkuh kan. Ada yang kayak dia tipenya chatan doang, ada yang ketemu, ada yang kayak dari mata doang selingkuh. Kan banyak tipe selingkuh. Makanya nyari Kalau gue ya, frekuensi aja nggak usah ribet dah. kalau gue ya, menurut gue selingkuh ya. Heeh. Selingkuh itu ketika lu melakukan hal apapun, Heeh. yang lu nggak mau pasangan lu tahu. Ya, betul sama gue juga itu. Karena lu udah tahu nih. Selek mie tahu nggak lo selek mie rasanya? Tahu nggak? Rasanya selek mie. Sumpah. Tahu nggak lo? Yang kita mau tarik nggak bisa, mau tahu nggak bisa. Tahu kan? Itu Keluarnya terjadi dari hidung. itu terjadi karena bentuk mie-nya nggak sepenuhnya empuk. Iya anjing. Jadi lu tahu nih, aduh kalau gue ngeliat foto nih cewek gue kan cemburu Marah, sama dia. Gue pakai sekan-sekan gitu. Padahal itu tidak berpengaruh apa-apa gitu kan. Cewek lu juga nggak tahu dan nggak berpengaruh apa-apa. Cuman karena lu tahu kalau lu melakukan itu dan dia tahu dia akan marah, dia nggak setuju, itu selingkuh. Betul. Udah selesai. Berarti poinnya selingkuh itu adalah hal ketika lu menyembunyikan Melakukan sesuatu apa? dan melakukan sesuatu tapi lu Tidak ketahuan. Takut Iya. ketahuan. Karena dari hal kecil itu lama-lama lu akan buat hal besar. Ya, udah pasangan gue goblok juga ternyata nih, gitu kan. Betul. nggak tahu nih, lanjutin lah, nanggung Lanjutin. gitu Iya. ya. Heeh. Kalau duit gimana tuh? Oh ini duit, apa namanya, nutupin, oh itu kayaknya emang ini deh, nggak apa-apa deh. Itu emang pelit aja, itu emang, iya. Udah, gitu kita, aja, udah. kita menyembunyikan uang dari Itu pasangan. itu emang, iya deh, nggak apa-apa deh. Takut kontradiktif sama omongan gue tadi ya. Iya. Lu pernah nggak morotin cewek atau lu diporotin? Enggak, gue nggak pernah mau cewek. Gue gengsi banget. Oh ya? Gue saking gengsinya ya, nggak tahu. Cewek gue ulang tahun nih. Heeh. Cewek gue beliin gue barang, gue ganti duitnya. Gue nggak nyaman gitu, lo ngerti nggak? Jatuhnya Sampai gue jadi berantem sama cewek gue itu karena lu kenapa sih nggak mau gue beliin apa-apa? Reimburse gitu. Jatuhnya reimburse. Gue berantem tuh gara-gara itu. Karena cewek gue kesel sama gue karena gue nggak mau dibeliin apa-apa. Oh. Nggak berani, gue nggak enak gitu.
Segen ya? Gak enak. Udah kamu gak usah beliin apa-apa, ini kamu booking aja situ. Booking ini restoran. Iya, restoran kan buat dinner aja maksudnya. Tapi di reimburse. Tapi reimburse tetap. Tanggapan lu tentang apa namanya? Cowok yang suka dibiayain cewek gimana sih? Gak apa-apa sama cowoknya banyak duit. Gak apa-apa berarti? Oh. Karena memang ada cowok-cowok yang pride-nya dia, ngerasa respect-nya dengan ngebiayain. Oh iya. Enggak? Gue pengen kayak gitu lagi, cariin dong cewek yang mau dong. Bayain gue gitu, gak ribet kok. Paling bensin. Jadi harga lu cuma sekedar Iya bensin. bensin, dijemput deh, sumpah. Ya, ada kok cowok-cowok yang gitu, Oh iya? yang pride-nya tuh dengan ngebiayain cewek. Ya ada juga yang kayak gitu. Ada. Banyak kok. Kalau cewek yang dibiayain sama cowok? Cewek, iya itu. Maksudnya Cewek yang ngebiayain. cewek yang ngebiayain si cowoknya. Ya, Mempengaruhi. mau kondo namanya. Pengangguran aja. Tanggapan lu gimana? Nggak bagus. Kenapa? Karena cowok sekali dapet enak dibiayain gitu, dimalas nggak sih? Iya, makanya gue pengen gitu. Pengen istirahat. Istirahat. Jadinya males. Kalau cewek, cuma kalau cewek malah makin semangat kerja biar, aduh cowok gue biar semakin makmur gitu. Kalau cowok malah makin, oh Padahal cowoknya cuma ngakak doang di rumah ya? Iyalah. Iyalah. Pengen nyobain. Terus gue mau nanya sama lu gimana tanggapan lu cewek Ya. yang nyari duit dari om-om, dipakai sama om-om gadun-gadun, cuma buat biayain pacarnya yang Tadi itu, tadi di iya. rumah itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya gue rasanya ya. Berarti kan dia cuma memanfaatkan si orang-orang itu doang kan, si gadun-gadunnya doang kan berarti kan. Ya, tapi kan tetap dia balikin menikmatinya kan sama cowoknya doang kan. Iya. Tapi itu balik lagi ke perspektif dia lah. Gue nggak mau terlalu nyampurin orang kan, karena kan orang beda-beda. Itu cinta yang membuat orang itu bodoh apa pada dasarnya orang itu bodoh menurut lu, Cun? Haha, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua, Heeh. emang Kanan kiri oke. udah Cewek jadi tuh cewek duit bayar. Iya. Ada tahu gue pernah ketemu beberapa orang, kenal beberapa orang yang memang jadi cewek bookingan gitu bukan karena nggak punya duit, karena emang yang dibayar. Jadi gue bisa meluapkan hasrat seks gue dan gue dibayar. Dan menghasilkan lah Dan ibarat menghasilkan, katanya ya. Ada. Tapi lu sekali selain sosmed sibuk apa lagi lu? Gue usaha. Jadi basic gue itu bukan sebagai selebgram atau influencer gitu, enggak. Basic gue itu memang usaha. Jadi karena usaha gue alhamdulillah dikenal di beberapa teman-teman gue, jadi orang tahu, orang kepo ini siapa sih, ini siapa. Usaha lu apa? Sampai akhirnya gue lebih ke fashion sih. Ya lebih ke fashion, clothing. Terus sekarang juga gue lagi bangun parfum. Nanti gue bagi parfumnya ya. Sama Oke, Okin, oke, sama oke. Okin ya? Mungkin clothing gue. Iya, clothing sama Okin juga. Itu berarti kesibukan lu presentasinya lebih banyak sana tuh? Lebih banyak sana gue. Lebih banyak usaha aja tuh. Awal mula lu berkarir di internet ini gimana? Internet. Entertain. Sama Internet sih mah sebenarnya. lu 3GP. Iya. Ntar lagi 4K gue. Dulu tuh gue model. Oh model. Jadi lulus kuliah, mau nyari kerja nggak bisa. Karena WNA kan. Oh. Perusahaan nggak ada yang mau. Wah pusing kepala gue tuh. Apa gue nyari tante-tante aja, gue bilang. Nggak bisa kan, akhirnya gue jadi, temen gue ngajak jadi model kan. Sempet mikir juga mau cari tante-tante ternyata. Sempet. Ya. Tante Gana. Kan gini, kan sekarang udah begini. Gana. Gini, Gini aja. Tante Gana. last L. call. Pas aja. Akhirnya gue jadi model. Dari model lumayan tuh, dulu pas zaman gue jadi model 2018 ya. Model Afrikan nggak ada. Oh nggak ada. Wah benar-benar ngelebihin artis gue karir gue. Oh berarti pelopor model nggak pelopor juga. Nggak pelopor. Ada cuman baik-baiknya catwalk. catwalk. Jadi gue benar-benar karir gue Tinggi lu berapa? Badan bagus, tinggi lagi. 7 berapa gitu. Pokoknya karir gue benar-benar melonjak lah pada saat itu. Foto gue seminggu bisa ke Bandung 4 kali Anjir. buat foto shoot. Pokoknya di mana-mana akhirnya mulai tuh kebentuk Instagram. Diajak foto tuh sama Karin dan lain-lain tuh, selebgram ngajak. Kan dulu kan kalau selebgram itu dulu kan konsepnya kita banyakin feed foto-foto gitu kan. Iya. Karena mereka collab tuh foto-foto sama gue ikut aja kan, udahlah gue bilang daripada jadi pengangguran foto. Ikut aja gue bang, diajak sini, ayo. Ayuk aja Pokoknya ya? dari tempat estetik dulu kan, foto-foto. Temen estetik, Ya temen kan? kultur. Dari situ tuh mulai tuh gue dikontrak sama Puma. Oh Puma. Gue udah makin melonjak tuh Makin karir lonjak model gue. ya. Kehidupan, bandel kan, nakal, alkohol segala macem, udah perut buncit, terus mal nggak bisa Badan udah bangun jelek pagi. nih, badan udah Badan Nggak udah bisa bangun jelek. pagi, foto kan datang nyari matahari pagi kan, udah nggak bisa bangun pagi, berantakan karir, nongkrong, ketemu Arif Muhammad.
Arif Muhammad yang punya Padang tuh. Ah. Ini tahu kan? Tahu. Pocong. Iya. Ketemu tuh Arif Muhammad diajak ngevlog tuh, Udah gue ngikut aja, udah ngeset di situ. Nah basicnya tongkrongan kan gitu kan, udah jadi komedi naik tuh sama dia tuh. Dari situ mulai tuh, anjing followers gue 5.000, anjing followers gue 7.000, gitu. Udah dari situ mulailah gue mikir guru Arif Muhammad lambat, gue mikir, terus gue keluar siap ketemu orang, bocah Arif Muhammad ya, gue mulai nggak nyaman. Masih ada bayang-bayang Arif Muhammad. Iya, gue masih ada bayang-bayang orang nih, gue harus punya inian gue sendiri. Akhirnya dari situ gue mulai berkarya, bikin clothing dan bikin konten sendiri. Akhirnya clothing gue dengan konten gue berjalan berbarengan. Ternyata yang lebih jedar bisnis gue daripada karir gue. Ya udah gue alhamdulillah. Udah. Akhirnya sampai sekarang gue makan Indomie di sini. Oh iya, sampai saat ini diundang untuk makan Indomie. Iya, detail dong. Iya dong. Anggap aja nih Warkop Gana. Tapi ini belakangan ini nih kita sedang ada berita yang terheboh nih di media nih. Heboh, oknum perusahaan di Cikarang ajak karyawatinya nih tidur bareng atasan biar kontraknya diperpanjang. Banyak nih kayak gini-gini nih. Serem juga ya. Ini salah satu alasan gue, ini agak ini sih agak nggak baik sih, cuman salah satu alasan gue melarang cewek gue nanti kalau udah nikah nggak boleh kerja. Lu tuh emang posesif gitu ya? Lu ketakutan? Takutan gue bukan posesif. Gue Enggak, tahu itu basicnya ketakutan dong. Iya, gue tahu lo orang baik, cuma di luar tidak baik. Iya. Iya sih, benar. Nggak semuanya tapi kan, belum Nggak tentu. semuanya, belum tentu. iya, cuman Lebih baik udah, mencegah. lu tenang aja lah gitu kan. Lebih baik mencegah hal-hal itu. Iya, takutnya, gue nggak ini Gak lah. tenang ya. Tapi lu mempercaya ada kejadian seperti itu? Ada. Lah ada lah. Ada cuy. Gue pikir ini salah satu alasan lu buka closing. Biar lu bisa nerima karyawan, lu ajak staycation gitu. Kebetulan karyawan gue gondrong-gondrong IKJ semua. Cool tuh. Ada IKJ. Pakai banyak nyonyongnya gak? Yo, balik sono. Ada tahu. Jadi kadang-kadang karyawati yang diajak tidur atau dilecehkan itu kadang nggak punya pilihan. Sadar nggak lo? Mereka mau resign mungkin cari kerja susah atau nggak lagi butuh duit buat bayar cicilan. Jadi benar-benar ditaruh posisinya nggak ada pilihan kan, resignnya di situ. Let's say ada orang nih, wanita-wanita yang saat ini di posisi tersebut. Apa yang pesan lu buat mereka? Untuk menyemangati mereka lah. Apa ambil aja kerjaan susah cuy. Nggak. Kalau sekarang media sosial udah gila sih. Lo speak up aja. Speak up, DM media atau apa. Dari situ keangkat insya Allah bisa sih. Oh jadi sepal spill gitu ya? Iya, spill aja sekarang deh. Sepal spill. Makanya bukti Jangan screenshot. gosip mulu di spill. Iya benar-benar. Yang kayak gini nih. Makanya langsung screenshot aja kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh. By the way kita ke next, langsung ya ke SKJ, subscriber kasih jatah. Let's go. Aku berjaga kak. Aku berjaga kak. Emang Kinti di kilometernya bisa ketahuan. Berjaga kilometer lu panjang. Iya. Pertanyaan nomor 1 dari AB RDYST. Kira-kira cowok harus gimana biar ceweknya bahagia bro? Apa itu kak kira-kira? Dengerin doang. Dengerin dong. Udah dengerin, nggak. Kadang lo nggak usah jawab, dengerin. Mau dia banting piring, mau dia ngomong. Cewek tuh masanya kadang ya suka curhat. Misalnya pulang kantor nih, masa tadi aku sama si Intan bajunya sama. Padahal aku beli duluan, dia pasti ngikutin aku gini. Dalam hati gue nggak peduli. Itu urusan lo sama teman kantor lo. Kan? Dan itu jadi masalah besar gitu. Dia tuh pasti ngikutin aku karena dia tuh sama bos aku aja gini. Panjang ya. Nah, itu udah seneng dia. Sebenarnya jawabannya itu adalah lu harus ikut nyalahin si cewek yang ngikutin bajunya. Tapi kan kadang nggak bisa. Ini kadang gue ikut nih. Ya udah saya nggak namanya, mungkin nggak sengaja kali. Oh nggak bisa, habis lu. Seakan-akan gue mau bela dia, padahal gue nggak kenal Doi siapa. Jadi paling aman biar dia happy lo happy, dengerin. Oh iya. Oh begitu. Oh, wah gila sih. Gitu. Padahal pikirannya kemana-mana. Berarti kan lu harus dukung ceweknya kan berarti kan? Iya aja. Oh kacau sih. Jadi Oh parah sih. ngangguk-ngangguk karir perlu ya? Iya ngangguk aja. Ngangguk-ngangguk karir. Iya. Tapi kadang ngangguk kayak kita kayak gitu kadang suka ada jebakan. Kamu nggak dulu si Intan bajunya warna apa? Wah mati loh. Dibalikin lagi. Callback. Ya tuh cewek itu cuma mau didengar. Gue didengar. Ada pertanyaan nih dari Melania Amalia 28. Bang, kalau doi masih diganggu sama orang-orang di masa lalu, gue harus gimana? Nggak harus gimana-gimana. Itu kan kalau udah masa lalu urusan doi lah. Kalau doi beneran serius sama lu dan percaya sama lu, ya doi nggak akan terganggu. Kalau seandainya nih mantannya kayak ada pakai jampi-jampi atau pakai dukun-dukun gitu gimana Ya tuh? kita pakai jalur lillahi ta'ala lah. Pakai Wih. tahajud. Kenapa nih? Ada sejadah bos. Bentengan sejadah. Kalau nggak kalau lu agama lain ke gereja, ke wihara kan bisa.
Berarti pakai jalur langit lah. Jalur langit ya, Iya. asik banget. Pasti kayak tas gitu. Jalur Zeus. Enggak langit jalur langit. Jalur Zeus. Haji Fajar Cahyadi. Bang, pengalaman pahit apa dalam percintaan? Minum gue grauk. Pahit. Pahit banget. 2 lagi gue minumnya. Anjir. Cobain deh. Emang kenapa nggak pakai air sih langsung? Ya biar bisa jawab ini. Oh iya. Visioner lo ya soal Iya. pertanyaan ini. Gak salah sih. Selanjutnya nih ada nih kata-kata buat hari ini Bang Bocum. Nggak ada hal yang pahit di dunia ini. Semua Kecuali tuh Panadol proses. tadi kan? Iya. semua tuh perjalanan hidup lah. Nanti di ending pasti ada jawabannya. Nggak semua harus ada jawabannya sekarang. Orang tuh kadang merasa semua harus ada jawabannya. Gue lagi stres harus ada jawabannya. Gue lagi ditipu orang harus ada jawabannya sekarang. Padahal nggak semua hal harus ada jawabannya sekarang. Kadang kalau lo maksa nyari jawaban malah lo makin tambah kehancuran dan makin bikin lama jawabannya itu keluar. Udah gitu aja sih. Berarti jalanin aja lah dulu ya. Kan ada bawang Indomie. Responnya gitu ya? Kan ada bawang. Ada satu lagi nih ya. Juskal.jo. Bang Bocum, bagaimana caranya move on dari mantan yang sudah deket banget sama ortu? Wah ini susah nih jalur Biasanya orang dari tua jalur nih. orang tua. Ini susah nih. Gimana tuh? Cara move on paling baik itu adalah dengan kehadiran orang baru sih menurut gue. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya. Pasti banyak orang, enggak lah selesai dulu dengan masa lalu. Enggak sih gue. Kalau gue kan orang baperan ya. Iya. Orang baru tau yang bisa bikin kita move on dari orang lama. Sebenarnya ya, karena lu masih penasaran dan lu belum tahu kepribadian dia seperti Iya, apa. iya. Jadi menurut gue cari orang baru, kan lu belajar nih sama orang lama nih, oh kurangnya berarti ini. Orang tua gue suka dari perempuan yang sebelumnya kan ini. Gue cari orang baru dengan cocok sama gue, cocok sama orang tua, lu bawa udah. Setuju gue. Iya kan? Kadang kita nggak dapet orang baru, justru mantan kita yang dapat orang baru, justru di situ titik lebih sakitnya kita. Benar. Mengetahui dia lebih sakit dengan orang yang lebih bahagia dengan orang yang Orang baru. baru, Iya, benar. iya. Sakit banget. Sakit Mendingan banget. kita mencari orang baru, dia cari orang baru deh. Iya udah, putus udah. Putus ya benar. Sakit itu. Benar-benar. Pertanyaan terakhir nih ya, Farhan Aditya. Apakah mencintai dalam diam itu dosa? Dalam diam? Mencintai Diam-diam? Nggak dosa. Nggak dosa, gue penganut lagu Silent Seven banget, pemuja rahasia. Yang penting kan kita gak ngerusak kan Iya, dan iya, gak nggak ganggu ganggu juga. juga. Iya. Kalau nggak ada keberanian untuk mengungkapkan ya udah. Kalau lo nyaman mencintai dalam diam, kan kadang memuji orang seru juga tau. Iya. Menyenangkan banget memuji orang ya, kayak anjing dia lagi gini, tapi kita nggak menyampaikannya. Seru-seru aja. Nah kalau itu ketahuan sama cewek lu ternyata menjadi Oh nggak, gue pengagum. jawab kondisi gue punya cewek nih. Oh, kalau misalnya nih dulu posisi udah ada pasangan, tapi lu masih menjadi pengagum rahasia seseorang, itu gimana? Oh nggak bisa sih, karena kan lo kan terus membandingkan kan sih. Kesian pasangan lo. Jadi pasangan lo punya standar. Tertentu ya. Iya. Pasangan lo mau gaya yang kaki di atas juga kalau enggak ini kemarin aku nonton nggak gini gitu. Bandingin terus. Iya. Kemarin aku nonton gak Besar kita main games aja nih ya. Kita ada satu games, itu jawab jujur dari pertanyaan yang sudah kita sediakan berdasarkan nomor yang dipilih lewat spinner. Spinnernya mana? Di sebelah sana. Nih. agak Jadi- jauh sebenarnya. Rulesnya gampang aja ya, Mel. Apa sih rulesnya emangnya? Jadi ketika spinner itu berhenti nantinya di angka genap, ambil kartu yang temanya hubungan. Kalau genap tuh. Tapi kalau berhentinya di angka ganjil, ambil kartu yang bertema kehidupan. Oke. Dijawab dengan secara jujur dan cepat. Jadi kalau genap, ambilnya temanya tentang hubungan. Kalau misalnya ganjil tentang kehidupan. Yuk siapa nih yang ini? Genap Sini gue yang ini deh. tentang hubungan. Yang muter ganjil, siapa nih? Kehidupan. Genap Nih, warna gue yang pink. pegangin. Oh, lo yang muter. Ganjil warna Lu yang pink. muter, lu yang muter. Oke. Gua mau yang Enggak, megang. ininya. Ininya dong. Spinnernya, Ininya spinnernya. dong. Wah, gue smack stone cool lu. Ini. Gua mau megang doang gua. Ini sekarang nih. Hah? Iya. Ke kiri ke kanan. Yang sini bukan yang ini. Iya. Nih. Ke kiri ke kanan sini ya. Iya. Kalau ganjil pink, kalau genap hijau. Nah, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Sekali lagi, sekali lagi. Lagi. Bisa gitu. Agak bener nih putarannya nih. Nah nih, lebih ke Pink, ganjil. 13. Ganjil. 13. Pink. Pink Ganjil. ya. Gue pilih. Hubungan. Hubungan. Gimana caranya ngasih tahu kamu suka seseorang tanpa ngasih tahu orang tersebut? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena orang bisa menganggap itu lain. Ya. Nggak bisa. Siapa yang bikin? Beli di mana nih? Sabar bang. Sabar, Bang. Emosi kali ya Bang ini gue tengok. Putar lagi. Putar lagi. Satu lagi. Putar lagi. Ini kalian nggak bantu jawab nih, gue doang yang jawab. Udah, Bentar, lo kalau aja. lo- 12.
17. As di audiens baru kita bantu. Ini lagi ya, apa namanya, cinta lagi ya? Yoi. Jawabannya. Sebutin sifat seseorang yang bikin lu ilfil. Merasa dirinya paling hebat. Ya kan? Itu gue gak suka banget. Bawa-bawa bapak. Iya. Bawa-bawa bapak. Jadi dulu zaman papa gitu. Dulu papa tuh. Santai ada bokap gua. Itu kurang. Rasa Iya lah, Kurang ya? baru juga gitu. Dulu bokap gua tunggu aja gitu. Gitu. Itu 1, 2, apa ya? Memamerkan kekayaan iya. Cuman in negatif way ya. Cuma gua gak suka banget orang-orang yang tapi nggak kaya, aslinya nggak kaya, cuman kayak berasa paling kaya gitu. Oh, flexing, cuma Flexing, bukan iya. jadi. Masa kayak itu. Iya. Emang lu kurang aja lah. Iya, malu kurang aja. Sekali lagi putar. Lagi nih. Genap. Gue pasang genap soal nih. Nah, bintang tuh. Ganjil lagi. Ganjil. Love. Sebutin 3 hal yang wajib ada di pasangan lu. Bisa sifat, fisik, bebas lah. Nggak harus gede-gede. Cewek gue nggak gede-gede. Ping. Bohong lu. Gimana cara lihatnya kan baru kenalan. Siapa tahu. Pingga. Iya. Bisa diajak ngobrol. Nggak kurus banget. Oh, sekel. Sekel. Gue nggak suka cewek kurus. Ngembel ya. Ngembel. Bisa masak. Bisa Gue Bisa suka makan. masak. Gue suka makan soalnya. Bisa masak. Emang ini apa? Lu bisa masak gak tapi sendirinya? Bisa. Oh, berarti istri lu juga harus. Harus. Nggak harus jago-jago. Iya, tapi at least bisa lah Tapi masak kayak nasi. kita bisa satu hari Battle di dapur ya? chef date. Chef date. Date. Iya. Main di dapur. Udah Kan kok. biar hangat di kompor. Gantian lu. Sekarang Kori. Kenapa gua? Ayo Kor. Putar Kor. Terkor, jangan lu pandainya muterin orang aja lu. Kalau bintang apa tadi ada bintang? 17. 17. Ayo, sini mau bacain. Bacain aja kok. Bacain. Coba. Ceritain gimana sih cara ngedate paling perfect menurut kamu? Anjing. Apa anjir? Ayo, ngowain Cara dulu, perfect ngowain gitu banget ya? dulu kah? Ya biasanya mabuk langsung gitu ya. Enggak. Apa Date ya? banget tuh kebetulan. Enggak, biasanya gue nyamperin ke orang tuanya sih. Jemput. Udah jemput, ya makan-makan standar aja, pecel lele gitu-gitu sih, men. Nggak ada yang gimana-gimana sih. Seneng lo begitu. Karena kalau gue lebih seneng ketemu langsung sama orang tuanya aja. Kayak gitu, jadi abis itu baru kita jalan kemana gitu. Biar bisa tahu. Orang tuanya nggak mau ketemu? Pasti mau sih kayaknya. Masih banget. Respon orang tua yang paling tidak pernah lu harapkan yang terjadi apa? Paling tindik doang sih. Oh itu tindikan gitu. Cuman aman sih. Enggak sih, nggak ada yang negatif sih selama ini sih, belum pernah ngalamin ya. Ada yang negatif gitu pasti baik aja. Om gitu kan. Oh iya mas. Oh iya suaranya. Itu aja sih. Yang penting harus ketemu orang tua dulu, ngedate dimanapun sih kalau gue ya. Karena itu kayak punya nilai plus aja buat gue. Oke. Lagi dong, tadi kan ini 3 kali. Jalur Lagi orang dong. tua dia berarti deketinnya. bagus. Lagi Kori. Kok suaranya kayak gitu sih, pes gitu. Ya, ganjil lagi gua ngarahin ke genap. Ganjil lagi. Sebutin 3 hal wajib yang ada di pasangan kamu. Udah. Oh nggak apa-apa, gantian. Sama aja lah kurang lebihnya. Ya udah 3 hal wajib, bisa sifat, fisik dan lain-lain. Gue sih ya pasti ngobrol, itu udah pasti ya. Enak, maksudnya masakannya. Dalam ini ya, Mas, sih ya? apa ya? Kenapa habis dimasakin dimasukin? Gitu. Gue suka gue tuh suka di apa ya? Suka pasangan tuh yang lebih ke sikap sih, ngomong gitu loh. Nah itu aja sih. Pacaran sama babysitter. Udah aja. Kalau mau ngomong. Lagi. Sekali lagi. Ih, dia tadi belum genap loh. Genap nih. Kalau main roulette kalah nih gua. Oh, genap 10. Kehidupan ya. 10. Apa tuh? Ceritain hal terberat apa yang pernah kamu alami. Ayo. Hal Lu terberat. pernah miskin gak lu? Angkat barbel gitu. Lu pernah atau enggak lu Ditimpa pernah gajah. berat? Apa ya, hidup gua nggak galau pernah segala berat-berat. macamnya. Lu dari lahir udah kaya sih. Susah ya orang kaya dari lahir ya? Enggak, apa yang paling berat paling ini aja sih. Berat waktu itu. dalam karir mungkin, berat dalam Aha. kehidupan. Mungkin awal-awal lu merintis karir lu yang sekarang gitu. Iya sih, kayak paling ini sih waktu dulu gue SMA bingung menentukan pilihan aja gitu kan, karena waktu itu apa ya, kadang-kadang kan kalau anak SMA suka pengen milih temennya gitu kan kalau kuliah kan. Terus gue di satu sisi gue pengen usaha juga kayak gitu lah. Cuman akhirnya orang tua nuntutnya kuliah, ya udah gue itu aja sih, sebenarnya nggak ada yang berat, hidup gue santai, bener dah. Lebih tepatnya Nggak enak, ada. lu udah Lebih enak tepatnya dari enak. kecil. Lebih tepatnya Nggak ada udah sih. enak dari kecil dia. Aman.
Nah, Mendingan sekarang kita unboxing dan setting aja dulu. ini emang sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu dari Ini awal. sih yang paling ditunggu-tunggu. Meli udah planting dari awal sebenarnya. Dia mau lihat orang Sama mana tuh. aja Ya, gua. sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Abis gue yang lihat, lu tanya sama gue gimana Mel. Lu suruh gue nge-review. Oke, buat Next Era Gengs, mungkin ini dari awal kalian tunggu-tunggu, mungkin kalian cepetin nih sampai di momen ini. Baru buka langsung ya? Karena kita masuk di segmen unboxing resleting. Yo! Kalau Ayo, biasanya kita langsung kedatangan eksekusi ya. Teman-teman. Di mana unboxingnya? Di sini aja. Rumah gua aja. Rumah gua aja. Di sini Gue aja, check it. Salam, Mal. Yoi. Ding 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 kayak mau sulap nih. Aduh, kenapa gue yang deg-degan ya? Iya, sama gue juga, gue belum pernah loh. Lu kasih tahu dah sama gue ntar gimana. Gue biasanya cuma lihat di situs yang pakai VPN loh. Hari ini nggak tahan, enggak, gue nggak tahan. Coba mau, coba. Ayo, enjoy aja. Enjoy aja, lemesin aja. Deg-degan gue. Aduh. Gimana, Mal? Wah. Wow, panjang. Sesuai L, asli sesuai L. Sesuai ya? Segitu belum bangun. Dia mau dimasukin. Ngampleng. Mal. Itu, tapi belok kemana? Dia kanan atau kiri tuh? Gue pengen bandingin yang punya gue. Udah, gue lagi, udah tutup ya. Susah kalau gua harus digini. Untuk harus beginiin. Enggak, sesuai. Belum bangun loh, sesuai. Gila lu anjir. Harus dipelintir dulu ya. Dipelintir, Lu biasanya aman. ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Tadi ke atas, maksud turun begini. Blok. Gini ya. Gini, kuat cetak gitu. Langsung pluk ya. Tidak bener lu bilang ya? Iya segini, bener. Iya bener ya. Gile. Luar biasa di luar ya. Gila. Lu punya privilege, bro. Bagus, bro. Udah menang ya. Udah menang sih lu. Rencana lu ke depan apa nih? Cum, lu lagi viral. Nongol di TikTok viewer lu sampai puluhan juta lu. Iya, alhamdulillah. Apa kalau mau memanfaatkan momentum itu untuk ada rencana selanjutnya? Enggak sih, kalau gua itu kan rezeki aja. Kalau gua memang basic gua dan keinginan gua tuh lebih ke usaha kan. Kan gua lagi bangun brand parfum juga. Paling fokus gua ke brand parfum sama ya ngeluarin kata-kata selama orang masih butuh gitu. Sangat butuh sekali. Iya. Nggak ada salahnya juga gitu loh. Masyarakat Twitter, masyarakat TikTok, Instagram beraneka ragam. Iya, berani kerang. Lu lebih demen di mana nih? TikTok lah, TikTok nurut aja TikTok kayaknya deh. Dibodoh-bodohin juga hayung gitu ya. Instagram nggak kenal orang-orang kayak gue nggak Iya, kenal. iya. Kayak, apaan sih lu so pinter bang? Asli sumpah, gue kalau video lu di Instagram ya, gue pengen bikin video react buat balesan. So tau lo hitam. Gitu. Iya. Karena gue gak gitu. Untungnya yang bisa reaction kan di TikTok. Nah itu Nah itu dia. Kalau kayak gitu. Kalau di Quotes Twitter, dong. Apa? Kasih quotes dong. Gak bisa gue bikin quotes gitu. Apa kayak kata-kata kayak yang Harus pengen lu ditanya, sampein. harus harus ditanya. Kadang kan dia menjawab kan Karena basic gue bukan hafalan. quotes, gue bukan hafalan. Dia bukan hafalan sih. Asal ngomong aja. Sumpah apa yang gue ngomong tuh bener-bener lu nanya gue, udah gue jawab gitu loh. Cinta beda agama, Cemang. Di yang kalau pernah melewati fase ini. Pernah. Ada penonton kita Next Era Gengs yang berada di posisi ini. Mungkin ada nasihat untuk mereka. Kalau untuk cinta beda agama, intinya cepat atau lambat pasti lo akan memasuki fase di mana lo akan dibenturkan oleh pilihan. Bimbang, bingung, ya buat apa lo happy, tapi lo nabung kebahagiaan lo buat di akhir berpisah karena urusan Tuhan gitu loh. Sayang aja, mendingan dari awal lo pikir 2-3 kali, worth it nggak? Lo mempertaruhkan Tuhan lo untuk seseorang manusia yang ciptaan Tuhan juga. Bukan nggak boleh ya, itu kan masing-masing. Iya. Kita apa enggak lo pikirin baik-baik. Wow. Petamburan Tanah Abang. Nah, Bang Murid Bo. Emang. Gila ilmunya. Jangan pas gue diangkut tuh. Kan lagi OTW. Udah, kita closing aja udahlah. Ya, mungkin segini saja. Kosan Vicky mah jangan lupa nonton di next episode-nya lagi. Kosan Yoi. Vicky mah. Thank you Kosan. Vicky Mah. Kita ketemu lagi pokoknya. Mungkin Koni buru-buru mau ke Petamburan Tanah Abang nih ya. Beli parfum dulu. Kondet. Thank you Next Era Gengs. Thank you.